Tidak sampai-sampai mereka jadi manusia rohani. Sebab tidak bertumbuh di dalam kebenaran firman. Saudara, ini pilihan Anda, saudara. Saya tahu kadang-kadang mungkin kamu katakan, pastor saya berusaha juga. Tapi saya perlu tolong, maksudnya bantuan lah. Kan? Bukan semua orang pandai pakai AI. Ya? AI pun bukan semestinya semua tepat. Kan? Bukan semua orang mampu membeli buku-buku tafsiran. Kalau bahasa Indonesia pun bukan senang dimengerti. Dan pastor baru pun tulis 2, Galatia sama Injil Yohanes pun separuh. Maksudnya macam tidak banyak resources, bah, saudara. Begini, dalam Efesus 4 mengatakan Tuhan Yesus waktu dia naik bangkit, dia naik ke surga, dia memberi kepada jemaat rasul, nabi, gembala, penginjil, dan guru-guru. Ada 5 jawatan hamba-hamba Tuhan diberikan Tuhan kepada jemaat untuk memperlengkapi mereka. Tapi kadang-kadang yang dipanggil Tuhan salah satu 5 ini yang dibuang-buang. Kadang-kadang gereja belum sedia pun menerima hamba-hamba Tuhan yang ada karunia seperti yang disebut dalam Efesus 4. Sebab mereka lebih suka minum susu. Mereka tidak tahan, saudara. Ayat ini mengatakan hanya yang matang akan disabit. Dalam kitab Wahyu 14, malaikat yang diberikan sabit itu dan disabit tuayan di bumi adalah mereka yang sudah matang, serupa dengan Kristus, serupa dengan firman Tuhan, sudah ada karakter seperti Tuhan Yesus, menuruti firman. 2 khotbah dalam Christmas baru-baru ini. 2 minggu yang lalu saya terima undangan Christmas. Saya pikir saya masih belum Christmas, sebenarnya untuk ujung tahun. Betul-betul saya pikir, dia lupakan Christmas berlalu. Awal juga undangan mereka, saudara. Yang saya khotbahkan 2 sesi. 3 orang disebut orang benar dalam cerita kelahiran Yesus. Yusuf, Zakaria, Elizabeth. Kedua, 3 orang. Apakah maksudnya orang benar? Yang menuruti perintah-perintah Tuhan. Mereka tidak kompromi. Mereka taat dengan firman Tuhan. Yang menuruti perintah-perintah Tuhan adalah orang yang benar. Kalau saudara belum matang, belum pasti saudara siap menyongsong kedatangan Tuhan. Ini pilihan saudara. Terima mereka yang dipanggil rasul, nabi, guru-guru, gembala-gembala, penginjil-penginjil. Sebab mereka diutus Tuhan untuk memperlengkapi jemaat dalam kepenuhan Kristus. Kalau saudara baca Efesus 4 dari ayat 11 sampai 17, luar biasa. Haleluya. Wah, saudara, 3 poin saja. Firman Tuhan itu menguatkan kita, saudara. Firman Tuhan itu memperlengkapi kita. Baik hasrat hati kita untuk melayani. Sama itu menari rebana pun. Baru minggu lalu pastor cerita tentang perang. Bukan hanya menari, tetapi saudara sedang berperang dalam nama Tuhan Yesus. Dalam alam roh sesuatu berlaku kalau saudara mengerti kebenarannya tentang tarian di tengah-tengah ibadah. Luar biasa, saudara. Yang ketiga adalah firman Tuhan itu mematangkan. Sebab Tuhan sedang menyediakan suatu umat yang layak baginya. Saudara, dalam kitab Injil ada 1 ayat yang akan menakutkan. Bila anak manusia datang, adakah dia mendapat iman? When the Son of Man comes, shall we find faith? Maksudnya macam tiada orang beriman. Saudara paham maksud saya? Kan? Dan saya masih mendorong saudara dan saudari, janganlah macam yang disebut dalam surat Ibrani, kadang-kadang datang kebaktian. Sekali seminggu itu minimal ya. Kalau boleh 2 kali, 3 kali seminggu. Okay? Jangan macam orang yang mengatakan, oh sekali sebulan. Dan saudara, bila saya berhenti pelayanan, saya akan menghadiri
gereja di mana saya jadi anggota, yaitu SIB Bandaraya. Kadang-kadang saya di antara orang pertama sampai di situ, sebab saya suka bangun awal, 8:30 mulai itu kebaktian. Jadi di antara sebab saya pilih SIB Bandaraya adalah mereka awal basta. Tadi orang sebut jam 9 terlalu awal, terlalu lewat sudah untuk pastor. Bagus kita buat awal. Haleluya. Saudara, ini kan maksud saudara. Mungkin sepanjang tahun ini, saya sudah ada beberapa undangan lah. Tapi saya rasa saya akan dengar orang lain berkhotbah. Saya suka itu. Dan hampir setiap kali, siapapun berkhotbah, saya akan pergi salam dia, mengucapkan terima kasih. Sebab saya mau cari yang positif. Mungkin kadang-kadang saya tidak setuju 1-2 perkara yang dia sebut. Tapi itu tidak menghalang saya untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Apalagi bila firman itu dibaca pun saya diberkati kan. Maksudnya dengan kerendahan hati. Sebagai anak yang kecil, siapapun berkhotbah, jangan pilih pengkhotbah. Tadi saya sudah sebut saudara, memang di gereja ada orang-orang tertentu kan. Kalau kamu tidak mau mereka, susahlah jadi makan. Sebab bukan semua orang mengerti kitab Wahyu, atau Kidung Agung, atau kitab Imamat, atau kitab Ezekiel, dan sebagainya. Perlu ada guru-guru yang ada kemahiran di situ. Haleluya. Saudara, ini bahagian yang terakhir. Saya lihat jam juga. Nanti kamu berucap pun cepat-cepat. Salahkan pastor, terlalu panjang khotbah, minta maaf. Ini terakhir Pak itu. Tidaklah sampai macam Rasul Paulus, sampai timpas itu tengah malam, sampai orang jatuh dari jendela, mati. Tapi Paulus ada kuasa. Dia berdoa orang itu bangkit semula. Itu dalam kisah peras. Ini poin yang terakhir. Sebab saya dah share dengan pengurusi bagaimana cari tajuk. Dan sebenarnya kita ada tema baru. Jadi pastor mau sebut sedikit tentang tema baru SIB untuk pangkal ini sampai hujung 2028. Dari kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Dari lokal ke global. Ini sumbangan sedikit lah. Makanya sumbangan sedikit. Apa yang pastor mau share dengan kita tentang tema SIB Sabah yang baru. Dari lokal, maksudnya tempatan, ke global, maksudnya antara bangsa, seluruh dunia.